Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi di mata pelajaran Al-Quran Hadis bersama ibu di pertemuan yang kelima. Kemarin di pertemuan kedua dan ketiga kita sudah membahas tentang Al-Quran dan Hadis. Nah, di pertemuan kelima ini kita sudah memasuki bab 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membuka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita segarkan dulu ingatan kita pada pembahasan yang sudah kita lalui, yakni di bab 1. Ini yang sudah kita bahas adalah pembahasan tentang Al-Quran dan Hadis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian tauhid. Apa itu tauhid? Nah, tauhid berasal dari bahasa Arab, yakni wahada yuwahidu tauhidan. Nah, artinya adalah mengesahkan. Sedangkan menurut istilah adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamai, tidak setara dengan apapun, dan tidak mungkin ada yang menandinginya. Selanjutnya pembagian tauhid. Nah, tauhid di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, sedangkan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Nah, nanti akan kita bahas apa itu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, yakni ini berkaitan dengan keyakinan kita bahwa Allah merupakan satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Nah, ini berkaitan dengan asma Allah yang kita yakini, bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pencipta, dan maha segala-galanya. Itu namanya adalah tauhid rububiyah. Sedangkan yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah keyakinan kita bahwa hanya Allah sembahan yang benar. Nah, ini biasa kita wujudkan melalui ibadah kita kepada Allah, seperti sholat, puasa, berdoa, bertawakal, memohon ampun kepada Allah, memohon petunjuk. Nah, itu termasuk perilaku tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah keyakinan tentang keesaan kepada Allah, sedangkan uluhiyah tauhid yang berkaitan dengan penghambaan kita kepada Allah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid pada pembelajaran kali ini adalah surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Nah, untuk pertama di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah surah Al-Fatihah. Jadi 4 surat tadi berkaitan dengan tauhid. Yang akan kita bahas yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini termasuk golongan surah Makkiyah, terdiri dari 7 ayat. Nah, surah ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ibu yakin kalian semuanya hafal. Nah, boleh kalian baca ya. Selanjutnya kalian dengarkan bacaan Al-Fatihah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut kandungan surah Al-Fatihah. Adapun nama lain dari Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Nah, kenapa dia disebut Ummul Quran? Karena pada surah Al-Fatihah ke-7 ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran.
dan ayat-ayat Al-Quran keseluruhannya itu sudah terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. Selanjutnya isi kandungan surah Al-Fatihah. Jadi 3 ayat pertama, jadi dari ayat pertama sampai ayat ketiga di dalam surah Al-Fatihah itu mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Nah, semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama itu. Nah, ajaran tauhidnya di mana? Yakni ajaran tauhid dari surah 1 sampai ketiga itu termaksud ajaran tauhid rububiyah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut yang mengandung arti bahwa Allah dengan segala sifat keutamaannya telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita. Kemudian Allah juga menciptakan alam dan seisinya dan mengatur alam semesta, karena Dia sang penguasa alam, sehingga hendaknya kita mengakui dan meyakini dan memuji kebesaran Allah. Selanjutnya pada ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Nah, di sini mengandung dua makna. Yang pertama, bahwa Allah yang menentukan dan Allah pula yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi tak satu manusia pun tahu kapan terjadinya hari kiamat, karena itu adalah rahasia Allah. Kemudian yang kedua, Allah menguasai sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan ketika daun yang jatuh, itu pun atas izin Allah. Contoh hal kecil, ketika ibu menjelaskan isi kandungan surah Al-Fatihah, ibu menjelaskan ini pun juga atas izin Allah. Jadi tak ada satu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah. Pada ayat kelima yang bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini adalah gambaran dari tauhid uluhiyah, dan di ayat ke-6 juga terlihat sekali gambaran tauhid uluhiyahnya, yakni ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Jadi dari ayat kelima, 6 dan ke-7 adalah gambaran dari tauhid uluhiyah, karena bentuk dari pengabdian seorang makhluk, permohonan seorang makhluk kepada Robnya. Jadi demikian untuk kandungan Quran surah Al-Fatihah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembahasan tentang surah Al-Fatihah. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.